Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita ketemu di pertemuan 2 mata kuliah komputer grafis. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan materi dengan tema elemen dan prinsip desain grafis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu ada elemen-elemen desain grafis dan juga unsur-unsur desain grafis. Untuk elemen desain grafis ini ada banyak, yaitu ada balance, ada lines ya, ada keseimbangan, ada garis, ada warna, ada ruang, ada skala, ada kontras, ada emphasis, ada shape dan seterusnya, ada tekstur juga, ada harmoni, ada hierarki, dan ada tipografi. Nah, namun tidak kita bahas semuanya di sini pada kesempatan ini. Nanti misalnya untuk tipografi kita akan bahas satu pertemuan khusus. Untuk warna juga nanti akan ada pertemuan khusus untuk membahas tentang warna. Nah, untuk elemen-elemen yang prinsip nanti ada, yang pertama adalah garis ya. Garis kita lihat ada macam-macam garis di sana. Tipe-tipe garis yang pertama yang jelas ada garis horizontal ya, lalu ada garis vertikal, lalu ada zigzag, lalu ada kurva. Kalian bisa lihat, nanti kita bisa coba praktekkan. Lalu ada curly ini garis yang bergelombang. Kemudian ada spiral itu garis yang memutar-mutar ini ya, seperti obat nyamuk. Lalu ada tebal tipisnya garis, lalu ada bentuk garis, dan ada garis diagonal atau bersudut, atau juga cross hatching, yaitu ada garis yang saling silang. Lalu juga ada ripple of radiating, jadi ada garis bergelombang yang memutar di sana, radiate. Dan juga ada dot and scrambling gitu ya, ada titik-titik yang kemudian dia bisa nanti akan membentuk garis, dan juga garis bebas itu ya, garis seorang pusing. Kemudian selain itu juga di sana ada bahwa yang namanya garis ini adalah kumpulan dari titik yang saling terhubung sehingga dia membentuk garis. Yang pertama ada kontur, yang kedua ada garis yang analytical ini ya, ada horizontal, ada vertikal yang kemudian membentuk ruang juga. Lalu ada garis ekspresif, ini garis yang bentuk bebas gitu ya. Lalu ada heads, ini garis semacam goresan, ada cross heads, goresan yang bersilang. Lalu ada implied line, nah ini ada garis yang terbentuk dari kumpulan objek yang kemudian membentuk sesuatu objek yang lain, implied gitu ya. Lalu ada garis vertikal, ada garis horizontal, ada garis diagonal, ada garis zigzag, kurva, dan juga ada garis yang bergelombang. Tapi pada prinsipnya dari dua gambar ini memberikan penjelasan mengenai beberapa jenis garis secara umum. Dan yang kedua, elemen yang kedua dari desain grafis itu adalah bentuk, di mana bentuk itu dibuat dari garis atau warna. Nah, bentuk ini bisa menjadi dua persepsi, yaitu bentuk negatif ataupun positif. Nah, misalnya bisa kita lihat di sini ada bentuk negatif, ada bentuk positif. Untuk gambar yang ada di sebelah kiri ini ada gambar singa dan anaknya gitu ya. Nah, yang positif yang mana, yang negatif yang mana? Nah, coba silahkan nanti kita diskusikan di kolom diskusi. Dan gambar yang kedua bisa dilihat di situ, gambar yang positif gambar apa, gambar yang negatif gambar apa? Apakah garpunya yang positif kemudian botolnya negatif, atau garpunya positif botolnya yang negatif gitu ya. Nah, silakan nanti bisa didiskusikan. Kemudian yang ini juga sama, ada gambar garpu juga berwarna, yang positif yang mana, yang negatif yang mana. Nah, silakan nanti kita bisa diskusikan. Kemudian yang berikutnya itu adalah ruang ya. Desainer dapat memainkan ruang yang tersedia pada media gambar. Nah, permainan ruang ini nanti akan menjadikan ilusi pandangan bagi yang melihat desain tersebut. Bisa kita lihat di sini. Untuk yang pertama, ruang persegi panjang secara vertikal ini bisa kita lihat untuk bagian depan itu dia gambarnya lebih detail, semakin ke belakang, semakin ke atas gitu ya. Nah, dia semakin kabur. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya di sini bisa kita lihat ruang. Di dalam satu ruang ini nanti dia bisa membentuk satu objek apa, misalnya adalah objek lingkaran. Nah, untuk yang
gambar paling kanan itu bisa dilihat di situ. Silahkan dari atas ini secara ruang di situ hanya ada 2 ya, kanan dan kiri gitu ya. Nah, tapi ketika sampai di ujung ternyata di sana ada 3. Ini namanya ilusi. Nah, itu ya. Yang berikutnya adalah tekstur. Tekstur adalah kasar halusnya satu permukaan atau objek. Nah, tekstur pada desain grafis akan mencerminkan hal tersebut. Nah, di sini ada bermacam-macam tekstur. Di sini bisa kita lihat ada tekstur bola, ada tekstur kaca, ada tekstur daun, mungkin ada tekstur rumput, ada batu, segala macam di sana. Nah, itu secara visual, padahal ketika kita sentuh ya di layar monitor tentunya adalah rata semua. Nah, itu seperti itu. Atau yang lain di sini juga ada tekstur ya, tekstur yang halus. Apa misalnya adalah benda, ada gelas, ada tomat, itu ya halus. Nah, kemudian tekstur yang kasar itu misalnya batang pohon atau karpet, itu ya. Nah, kemudian tekstur yang keras. Tekstur yang keras misalnya ada batu bata, gitu ya. Kalau yang halus ini nanti ada awan ya, atau ada kapas dan seterusnya. Kemudian ada tekstur yang woven ya. Tekstur yang woven itu yang seperti apa? Tekstur yang saling silang, gitu ya. Tekstur yang saling silang seperti dianyam atau tekstur anyaman. Nah, di situ bisa dilihat depan belakang, gitu ya. Nah, mana yang menutupi, mana yang ditutupi, itu woven. Nah, kemudian bumpy atau lampi. Nah, bumpy ini adalah tekstur yang kasar, tapi dia seperti tatanan batu di situ ya, tidak jelas gitu ya. Bergerigi itu ya, bumpy atau lampi. Nah, kalau yang jag ini irregular, ini lebih bergerigi tapi dia lancip gitu ya. Nah, itu bisa dilihat. Dan yang berikutnya adalah rig. Rig itu misalnya contoh di tangga, anak tangga itu ya. Rig itu susunan yang berurutan untuk objek yang sama. Nah, ini adalah tekstur elemen desain grafis. Yang selanjutnya adalah tekstur. Berikutnya adalah warna. Nah, warna ini mengacu pada gelap terangnya area. Nah, warna terbentuk dari perbedaan gelombang cahaya yang masuk ke mata. Nah, bisa dilihat di sini ada warna komputer itu ada apa? Red, ada green, ada blue. Nah, sedangkan untuk warna di printer itu CMYK, cyan, magenta, yellow, dan black. Nah, yang ada di sebelah kanan ini adalah contoh harmoni warna. Bisa dilihat dari inspirasi alam, yaitu ada jeruk ya, orange dengan daunnya, yang kemudian kita bisa ambil itu sebagai inspirasi untuk palet warna gitu ya, mulai dari orange tua, orange, hijau ya, hijau tua, dan seterusnya. Ini contoh dari bagaimana alam memberikan inspirasi untuk mengambil warna yang harmonis. Nah, sebelah kanan juga sama, di sana ada tumpukan daun yang kemudian ada kita ambil inspirasi warna, ada coklat, ada oranye itu ya, kemudian ada warna gelap, warna merah sangat tua itu ya, dan kehitaman. Nah, ini adalah contoh dari warna. Nanti bisa kita coba di palet warna yang tersedia di aplikasi komputer grafis. Oke, setelah elemen-elemen desain itu tadi kita bahas secara sekilas, yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip desain, di mana secara umum ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 prinsip. Yang pertama ada balance atau keseimbangan. Itu apa? Yaitu distribusi beratnya visual itu ya, yang seimbang. Nah, seimbang itu nanti bisa simetris ataupun asimetris, bisa horizontal ataupun vertikal ataupun diagonal. Itu adalah keseimbangan. Nanti akan kita lihat contoh-contoh di belakangnya. Yang berikutnya adalah kontras. Nah, kontras itu adalah untuk memberikan memberikan perbedaan yang sangat mencolok antara satu elemen dengan elemen yang lain. Misalnya perbedaan itu bisa ditunjukkan dengan warna. Itu apa? Gelap dengan terang. Ada yang gelap sekali, ada yang terang sekali di dalam satu desain. Dan ada yang halus, ada yang kasar, dan ada yang kecil, ada yang gede. Nah, itu adalah untuk menunjukkan kontras itu ya. Nah, pada komposisi sehingga terlihat lebih menarik. Yang berikutnya ada empasis ya, yaitu untuk membuat satu objek itu berbeda dari yang lain
gitu ya, di dalam satu media desain itu ya, sehingga apa, ada titik focal point istilahnya itu ya, atau ada titik pusat bahwa itu adalah yang memang harus diperhatikan, itu focal point istilahnya ya, create the center of interest, jadi pusat yang akan menjadi pusat perhatian. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Yang berikutnya ada movement ini adalah bagaimana mata itu kemudian diarahkan untuk mengikuti gerak dari alur garis, alur warna yang ada di dalam media desain kita gitu ya. Jadi itu untuk menuntun perhatian kita. Kalau secara umum movement ini adalah dari kiri atas ke kanan bawah, tapi nanti kita bisa coba untuk memberikan movement yang berbeda itu ya. Movement atau pergerakan itu juga bisa menciptakan ilusi nanti di dalam aksi. Ada banyak contohnya, nanti bisa kita lihat. Yang berikutnya ada pattern atau pola. Nah, pola itu adalah pengulangan yang spesifik dari elemen visual yang sama. Misalnya ada pita. Nah, hanya yang berbeda apa? Yaitu yang berbeda adalah warnanya. Nah, contohnya seperti itu. Metode ini digunakan untuk mengorganisir permukaan secara konsisten gitu ya, secara konsisten. Nah, ini prinsip dasarnya, nanti bagaimana implementasinya bisa kita coba. Yang selanjutnya adalah rhythm itu adalah pengulangan yang reguler juga, hampir sama dengan pattern gitu ya, atau alternation element to create cohesive and interest. Jadi bisa, kalau rhythm itu bisa menggunakan objek yang berbeda atau bentuk yang berbeda, tapi di sana terlihat ritmenya gitu ya. Misalnya di sini nanti semakin membesar, mengecil, atau di sini ada pita, kemudian selain pita nanti ada objek yang lain. Nah, itu adalah rhythm ya, tapi yang masih satu tema. Nah, sedangkan yang terakhir itu nanti adalah unity ya. Unity itu adalah bagaimana nanti akan dilihat ya, desain kita itu terlihat menyatu antara satu elemen dengan elemen yang lain, antara satu prinsip dengan prinsip yang lain. Apakah semua prinsip ini nanti akan kita gunakan? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kita bisa hanya menggunakan satu prinsip, atau dua, atau tiga, atau semua. Itu juga bisa. Nah, itu nanti tergantung keperluan tentunya. Nah, ini contoh ya. Untuk balance atau keseimbangan, ada keseimbangan yang simetris. Ini gambarnya anak-anak ini ya, kupu-kupu atau wajah manusia secara horizontal itu dia simetris. Kemudian ada yang asimetris tapi seimbang, ini ya, balance antara yang pojok kiri atas dan kanan bawah. Ini juga seimbang, ini ada yang kosong, ini isi, ini ya asimetris juga. Ada yang keseimbangan secara radial. Nah, radial itu ya yang berputar, radial itu ya, lingkaran. Nah, ini adalah contoh dari keseimbangan. Ada 3 jenis keseimbangan, yaitu ada simetris, ada asimetris, dan ada radial. Selanjutnya adalah prinsip kontras. Di dalam mendesain kita juga harus kita bisa menggunakan prinsip kontras. Nah, ini contoh dari bagaimana prinsip kontras ini dipakai. Ini nuansanya adalah orange dan biru, yang kemudian dikasih satu blok kotak persegi panjang berwarna yang kemudian menutupi. Kenapa kok ini perlu kontras seperti ini? Supaya tulisan yang ada di atas kotak ini bisa terbaca dengan jelas. Nah, itu ya, ini hanya contoh saja, nanti tentunya bisa diisi dengan tulisan-tulisan yang lain yang informatif ya. Itu seperti itu, misalnya jadi desain cover buku itu juga bisa. Nah, ini contoh yang ada di sebelah kanan adalah contoh pragmatis bagaimana kontras itu diimplementasikan, maka akan terlihat dengan jelas bagaimana ekspresi gerakan dari objek-objek yang ada di dalam masing-masing kotak itu sangat berbeda. Nah, ini ya, ini kontras untuk menunjukkan itu. Selanjutnya adalah empasis ya. Empasis ini adalah di dalam desain itu kita juga harus menciptakan sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Mana yang itu menjadi pusat perhatian, center of interest, sehingga orang itu akan tertuju ke situ. Nah, misalnya ini contohnya ya. Oh, ini semuanya hitam. Oh, ini ada merah sendiri. Pasti ketika orang pertama kali melihat, yang dilihat adalah yang merahnya. Ini juga sama yang ada di sebelah kanan. Ini adalah puzzle. Oh, ternyata ada puzzle yang hilang, warnanya berbeda. Maka orang pasti akan tertuju ke sini. Nah, itu seperti itu ya.
Nah, ini yang dimaksud dengan emphasis atau titik pusat atau center of interest istilahnya. Selanjutnya di sana ada movement atau pergerakan. Pergerakan ini juga bisa kita gunakan prinsip supaya desain kita itu bisa lebih bagus, lebih menarik. Nah, ini pergerakannya mau bagaimana? Terserah, bisa gerakan horizontal, vertikal, dan seterusnya. Ya, bisa juga berdasar gerakan warna, itu ya. Nah, ini gerakan yang semakin ke kanan nanti dia semakin jatuh misalnya. Atau ini gerakan bergelombang, gitu ya. Nah, warnanya yang bergelombang, kemudian juga dipotong-potong juga ini bergelombang, gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana movement itu digunakan di dalam prinsip desain. Yang berikutnya pattern atau pola. Nah, kita lihat pattern itu apa? Pola. Nah, pola yang berulang. Kita lihat ini yang atas pola lingkaran, ya. Ini kemudian ada pola yang lain juga. Tidak harus sama persis, tapi polanya akan terbaca. Ini tuh ya. Oke, nah ini adalah contoh implementasi bagaimana prinsip pola itu dipakai di dalam kita membuat desain. Yaitu polanya apa? Polanya itu adalah tulisan yang kemudian diputar. Semakin ke sana semakin membesar ini ya. Nah, ini the reaction gitu ya. Nah, ini nanti adalah contoh dari bagaimana pattern itu membentuk satu desain yang bagus dan menarik. Yang berikutnya ada rhythm irama ya. Irama nanti di sana ada bermacam-macam, ada irama yang reguler ini ya, dari keluar ke dalam ini irama. Kemudian ada juga yang random atau acak gitu ya. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang tebal, ada yang tipis. Tapi dia berirama. Rhythm ini progressive rhythm. Nah, progressive rhythm itu jelas alurnya gitu ya. Kemudian kalau yang berikutnya itu ada alternating rhythm. Nah, alternating rhythm ini adalah ritme-ritme yang alternatif. Di sana satu objek bisa membentuk objek yang lain ya. Ada juga yang flowing rhythm. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang kita lihat nanti diskusikan untuk yang sebelah kiri ini termasuk rhythm yang mana ya. Apakah yang regular, apakah yang random, apakah yang progresif atau flowing atau yang alternating. Kita diskusikan di kolom komentar gitu ya. Kemudian yang keenam atau yang terakhir ini adalah unity ya. Unity kita bisa lihat di sini adalah unity berdasar apa? Unity bisa kita ciptakan dari bentuk. Yang kedua dari warna. Nah, kalau yang sebelah kanan ini adalah dari bentuknya juga menyatu. Kalau dari warnanya dia berbeda-beda ya. Nah, berarti dia unity-nya adalah dari bentuk. Nah, kalau yang sebelah kiri ini adalah unity dari sisi warna. Kita lihat warna baju apa yang dipakai, kemudian kuning, kemudian ini warna apa ini yang dipakai di sana, kuning juga ini ya untuk shape atau bentuknya. Kemudian warna backgroundnya apa ini, kebiru-biruan. Nah, di sini juga kita pakai warna kebiru-biruan. Sini juga kebiru-biruan hitam. Nah, ini untuk tulisannya supaya lebih jelas, dan ini juga ada aksen warna kuning atau oranye. Nah, ini adalah contoh unity bagaimana satu desain ini bisa kelihatan menyatu. Gitu ya. Nah, ini adalah kita bicara tentang prinsip dan elemen desain. Nah, ini rhythmnya. Jadi untuk elemen desain sekali lagi di sana ada space, ada ruang, lalu ada warna, lalu ada bentuk, shape itu ya, ada bentuk juga yang lain ini form, ada shape atau form, lalu ada value atau nilai, lalu ada tekstur dan ada garis. Sedangkan untuk prinsip desain yang nanti akan bisa kita pakai itu adalah balance, unity, variety, emphasis, movement, pattern, dan proportion. Proportion itu ya proporsi itu ya. Nah, besar kecilnya objek di dalam satu ruang. Nah, ibaratnya kita istilahkan kalau elemen-elemen of art, elemen-elemen desain ini adalah ibaratnya bahan yang akan kita masak. Ada space, ada color, ada shape, ada form, ada value, ada tekstur, ada line. Nah, sedangkan pada prinsip desain ini adalah cara memasaknya, bumbunya. Nah, bumbu ini nanti bisa kita kombinasikan. Oh, balance-nya yang diperbanyak, unity-nya enggak,
varietinya agak kecil dan seterusnya dan sebagainya. Di sini nanti kita bisa kombinasikan sehingga bisa memasak elemen-elemen desain ini secara lebih optimal, hasilnya itu bisa lebih bagus, indah. Nah, jadi perlu diperhatikan, tidak ada desain yang salah, yang ada itu adalah desain yang indah dan indah sekali. Gitu. Sekian dari saya untuk penjelasan tentang elemen-elemen desain dan prinsip-prinsip desain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.